Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat berita tentang banjir, kemiskinan, tawuran, dan pengangguran? Nah, semua itu merupakan contoh masalah sosial, masalah yang dialami oleh banyak orang nih. Hari ini kita bakal bahas mengenai materi masalah sosial. Yuk simak videonya baik-baik. Masalah sosial adalah suatu kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan, kerugian, atau dampak negatif bagi banyak orang dan memerlukan solusi bersama. Masalah sosial ini bukan masalah individu loh, tetapi menyangkut kepentingan umum. Nah, apa sih yang menyebabkan masalah sosial ini? Ada banyak faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terjadi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Yang kedua yaitu faktor budaya. Terjadi akibat perbedaan nilai dan norma, perubahan budaya, gaya hidup konsumtif, dan adanya konflik budaya. Selanjutnya adalah faktor biologis. Masalah sosial bisa muncul juga dari kondisi fisik seseorang, seperti kecacatan, penyakit menular, atau kualitas kesehatan yang rendah. Lalu yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh gangguan mental, stres, trauma, atau kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Yang terakhir adalah faktor lingkungan dan teknologi. Adanya bencana alam, pencemaran lingkungan, kerusakan alam, serta penyalahgunaan teknologi seperti cybercrime atau hoax itu juga merupakan penyebab adanya masalah sosial. Wah, kalau dilihat dari faktor-faktornya, apa sih dampak masalah sosial itu? Masalah sosial menyebabkan berbagai akibat negatif bagi masyarakat, antara lain yaitu peningkatan kriminalitas. Banyaknya pencurian, perampokan, penipuan, dan kekerasan akibat tekanan ekonomi dan sosial merupakan salah satu dampak dari masalah sosial. Kemudian ada kesenjangan sosial yang semakin lebar. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada salah satu faktor penyebab masalah sosial yaitu kemiskinan. Dari kemiskinan itu bisa berdampak adanya perbedaan antara kelompok kaya dan miskin yang makin terlihat. Kemudian yang ketiga adalah menurunnya rasa aman dan kenyamanan hidup. Masyarakat di sekitar bisa merasa takut, gelisah, dan tidak percaya pada lingkungan sekitar karena adanya masalah sosial. Kemudian yaitu kualitas sumber daya manusia yang menurun. Karena adanya masalah sosial itu, maka muncullah masalah pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kalau banyak manusia yang tidak menjaga lingkungan, maka akan timbul masalah sosial seperti air, tanah, dan udara yang tercemar, serta terjadinya banjir dan bencana ekologis lainnya. Gimana sih caranya mengatasi masalah sosial itu? Karena dampaknya sangat besar, jadi masalah sosial ini harus diatasi bersama-sama. Masalah sosial dapat diatasi melalui berbagai upaya, yaitu peran pemerintah. Pemerintah dapat membuat program bantuan sosial, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penegakan hukum yang tegas. Yang kedua adalah peran masyarakat. Kita sebagai masyarakat dapat meningkatkan gotong royong, solidaritas sosial, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga yaitu peran lembaga pendidikan. Para guru, dosen, dan pendidik dapat memberikan pendidikan karakter, penyuluhan tentang bahaya narkoba, bullying, kenakalan remaja, dan membentuk perilaku sosial positif. Yang keempat yaitu peran media. Kita sebagai pengguna media sosial dapat menyampaikan informasi yang mendidik, mengampanyekan perubahan positif, serta menghindari penyebaran hoax.
Kemudian yang terakhir adalah upaya individu. Sebagai manusia, sebagai individu, sebagai orang tua, anak, apapun itu, kita harus bisa meningkatkan disiplin, mematuhi norma dan aturan, bekerja keras, mengembangkan potensi diri, dan menjauhi perilaku menyimpang. Nah, semua itu adalah solusi mengatasi masalah sosial. Kita bisa melakukan banyak hal untuk menghindari adanya masalah sosial. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah masalah sosial merupakan kondisi yang merugikan masyarakat dan harus diatasi melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan setiap individu. Dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih aman, tertib, dan sejahtera. Jadi, itu saja video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Dadah!